Sahabat Dharma yang terkasih, Anda sedang mendengarkan seri keajaiban Sang Buddha bersama saya, Leonardo dan Vivian. Asal-usul Chotro Duchen, Buddha menaklukkan 6 guru sesat dengan keajaiban. Pada suatu waktu, Buddha tinggal bersama ratusan biksu yang ditabiskan sepenuhnya di hutan bambu di luar Raja Graha. Penguasa kawasan itu, Raja Bimbisara, adalah salah satu penyokong terbesar Sang Buddha. Dalam kesetiaan dan rasa hormat kepada Buddha dan para biksu, Raja mengarahkan banyak rakyatnya untuk selalu belajar dan mempraktikkan Dharma. 6 guru sesat juga tinggal di sana pada waktu itu dan ajaran sesat mereka dapat menjadi sebab munculnya berbagai karma buruk. Adik Raja Bimbisara mengikuti guru-guru sesat ini dan memberi persembahan yang besar kepada mereka, berpikir bahwa mereka mengajarkan jalan yang benar. Akibatnya, ia menjadi terselimuti oleh banyak karma buruk sehingga meski Sang Buddha telah hadir di hadapannya berkali-kali dan menunjukkan kemuliaan tanda-tanda pencerahan, ia tidak dapat melihatnya. Raja Bimbisara membujuk saudaranya untuk melepaskan diri dari pengaruh ke-6 guru tersebut dan mendengarkan ajaran Sang Buddha. Tetapi saudaranya menjawab, Saya punya guru sendiri. Mengapa saya mendengarkan Buddha? Namun, merasa bahwa ia harus menghormati perasaan Raja Bimbisara, saudara itu memutuskan untuk mengadakan pesta dan memberi makanan serta hadiah kepada semua yang datang, termasuk Sang Buddha. Ke-6 guru sesat pun datang dan duduk di kursi tertinggi. Lalu ketika Sang Buddha dan murid-muridnya tiba, mereka berjalan menuju beberapa kursi yang tersisa. Namun, sebelum mereka dapat mencapainya, ke-6 guru itu mendapati diri mereka terjatuh dari kursi tertinggi dan duduk pada kursi yang lebih rendah. Mereka mencoba 3 kali untuk duduk kursi yang lebih tinggi, tetapi setiap kali mencoba, mereka kembali terjatuh ke bawah. Akhirnya merasa malu, mereka tetap di sana, sementara Sang Buddha dengan para muridnya duduk di kursi tertinggi. Sebelum makanan disajikan, para tamu menerima air untuk bisa mencuci tangan. Ketika Sang Buddha berada di kursi tertinggi, tuan rumah mempersembahkan air kepadanya terlebih dahulu. Tetapi Sang Buddha berkata, Persembahkan dulu kepada gurumu. Air kemudian dipersembahkan kepada para guru sesat itu, tetapi ketika air itu dituangkan, tidak ada yang mengalir ke tangan mereka. Tuan rumah mencoba lagi dan lagi, tetapi air tetap tidak mengalir. Dia kemudian mempersembahkan lagi kepada Buddha. Air mengalir dengan lancar ke tangan Sang Buddha. Setelah itu, barulah air bisa mengalir ke semua orang. Sebelum mereka makan, tuan rumah meminta Sang Buddha untuk memberkahi makanan. Buddha pun berkata, Mintalah berkah dari gurumu sendiri. Tetapi ketika 6 guru mencoba berdoa, mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun dan memberi isyarat bahwa Sang Buddha lah yang harus mengucapkan doa berkah. Sang Buddha pun melakukannya dengan suara yang jelas, indah, penuh welas asih, dan kebijaksanaan. Berbagai makanan keluar dan dipersembahkan pertama kali kepada Buddha. Tetapi Sang Buddha berkata sekali lagi, Persembahkan dulu kepada gurumu. Makanan itu kemudian dipersembahkan kepada mereka, tetapi semua yang mereka coba ambil terbang ke udara. Setelah makanan yang dipersembahkan kepada Buddha diambil oleh Buddha, barulah makanan yang terbang tersebut turun ke tangan mereka. Sesuai tradisi India kuno, tuan rumah membuat permintaan kepada Sang Buddha untuk mengajar setelah semua selesai makan. Buddha pun kembali berkata, Mintalah gurumu untuk mengajarkan ajaran mereka. Lagi-lagi 6 guru itu tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Mereka hanya dapat menggerakkan tangan dan meminta Sang Buddha untuk menggantikan mereka. Sang Buddha berbicara dengan suara yang indah dan setiap pendengar mendengar sesuai dengan kondisi dan kapasitas yang dibutuhkan oleh mereka sendiri saat itu. Pemahaman semua orang meningkat pesat. Bahkan pemahaman Raja Bimbisara meningkat semakin tinggi. Banyak yang mencapai tahap jana pertama hingga ketiga. Bagi yang lain, bodhicitta tumbuh pesat dalam batin mereka. Dan beberapa bahkan mencapai bodhicitta spontan. Sejumlah besar orang mencapai tahapan tidak kembali dan yang lain mendapatkan apa yang mereka doakan selama ini. Secara keseluruhan, keyakinan kepada Triratna makin kokoh dalam diri semua makhluk yang hadir. Sejak saat itu,
orang-orang Raja Graha selalu mempraktikkan ajaran Buddha. Keenam guru sesat pergi dan marah karena kehilangan pengikut. Mereka meminta setan Mara untuk membantu membatasi aktivitas Buddha. Setan-setan itu bermanifestasi sebagai keenam guru dan pergi ke pasar untuk melakukan berbagai keajaiban, seperti menembakkan air, nyala api, dan cahaya berbagai warna dari tubuh mereka. Orang-orang mengagumi keajaiban ini dan menjadi pengikut mereka. Keenam guru tersebut lalu menyatakan, "Karena kejahatan Gautama, kita telah jatuh ke dalam kemalangan. Semua raja, brahmana, dan penyokong dana yang dulu menyembah kami dan membawakan kami persembahan untuk kami, sekarang tidak lagi menghormati kami. Sekarang orang-orang mengejar Gautama, memberi segala yang mereka punya untuk Gautama. Kami menantang Gautama untuk menunjukkan keajaibannya. Kami akan menunjukkan 2 keajaiban jika dia menunjukkan 16 keajaiban. Kami akan menunjukkan 32 keajaiban. Orang akan melihat sendiri siapa yang lebih kuat." Keenam guru pergi ke Raja Bimbisara dan memintanya untuk menyampaikan tantangan tersebut kepada Sang Buddha. Raja menertawakan kesombongan mereka. "Anda bodoh. Keajaiban Anda tentu tidak bisa dibandingkan dengan aktivitas Buddha. Tantangan Anda seperti cahaya kunang-kunang dibandingkan dengan sinar matahari, seperti air dalam kuku sapi dibandingkan dengan lautan. Ini seperti rubah yang menantang singa." 6 guru bersikeras dan berkata, "Anda akan melihat apa yang terjadi sebelumnya, bukanlah indikasi apa yang akan terjadi kelak. Ketika kami bertanding, akan jelas siapa yang lebih agung." Raja Bimbisara mengunjungi Sang Buddha dan menyampaikan tantangan yang dititipkan kepadanya. Keenam guru itu ingin membandingkan kemampuan keajaiban mereka dengan yang dilakukan oleh Tathagata. "Maukah engkau Sang Bagawan menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan Sang Bagawa dapat membalikkan pandangan salah mereka dan membimbing mereka untuk melakukan hal yang baik? Ketika Sang Bagawan melakukannya, bolehkah saya berada di sana?" Sang Buddha menjawab, "Waktunya akan ditetapkan. Siapkanlah tempat yang sesuai." Raja Bimbisara meminta menteri-menterinya membersihkan dan menyiapkan ladang yang luas. Di sana mereka menyiapkan tata singa dan panji kemenangan sang penakluk. Orang-orang dengan penuh semangat menunggu Sang Buddha dan 6 guru menunjukkan keajaiban mereka. Namun yang mengejutkan semua, Sang Buddha justru meninggalkan Raja Graha dan pergi ke kota tetangga, Wisali. Orang-orang Wisali, Lichawi, menyambut Tathagata. Ketika keenam guru mendengar bahwa Buddha telah pergi ke Wisali, mereka berkata, "Gautama takut kepada kita. Dia telah melarikan diri." Mereka semua pun mengikuti kemana Buddha pergi. Raja Bimbisara dengan 500 gerbong, gajah, kuda, perbekalan, dan ribuan pelayan serta menteri pergi ke Wisali. Keenam guru sesat membawa tantangan mereka kepada Raja Lichawi yang kemudian mendatangi Sang Buddha dan berkata, "Tolong tunjukkan kekuatan keajaiban Anda dan taklukkan orang-orang ini." Sekali lagi Sang Buddha menjawab, "Waktunya akan ditetapkan. Siapkanlah tempat yang sesuai." Tetapi sekali lagi Sang Buddha pergi ke tempat lain, yakni Kosambi, diikuti oleh banyak orang dan 6 pakar. Raja Udrayana dan orang-orang Kosambi menyambut Sang Buddha. Melalui Raja Udrayana, keenam guru sesat lagi-lagi menantang Sang Buddha. Buddha pun kembali menjawab, "Waktunya akan ditetapkan. Siapkanlah tempat yang sesuai." Raja Udrayana membuat persiapan besar, tetapi Sang Buddha pergi ke daerah kawasan Raja Sungsit. Dari sana, Sang Buddha pergi ke Sasihiri yang diperintah oleh Raja Brahmadatta. Dari sana, beliau pergi ke Kapila, kawasan kaum Sakya, dan akhirnya pergi ke Srawasti, kawasan Raja Prasenajit. Sang Buddha diikuti oleh para raja dari negara-negara yang telah dilaluinya, bersama dengan ribuan pelayan mereka serta oleh 6 guru sesat dengan 90.000 pengikut mereka. Keenam guru pergi ke Raja Prasenajit dan berkata, "Kami telah menyiapkan kekuatan keajaiban kami.
Banyak waktu telah berlalu sejak kami menantang Gautama dan dia masih melarikan diri. Raja Prasenajit menjawab, tertawa. Anda tidak tahu apa-apa, namun Anda ingin menantang Raja Agung Dharma. Orang seperti dirimu sendiri tidak bisa dibandingkan dengan beliau. Tetapi Raja Prasenajit mengunjungi Sang Buddha dan berkata, Keenam guru sesat itu ingin menantang engkau Sang Bagawa. Mohon tunjukkan kekuatan ajaibmu dan taklukkanlah mereka. Sekali lagi Buddha menjawab, Waktunya akan ditetapkan. Siapkanlah tempat yang sesuai. Raja Prasenajit pun menyuruh para menterinya membersihkan dan menyiapkan ladang yang luas, membakar dupa, dan menempatkan di sana tata singa dan bendera Sang Penakluk. Terima kasih telah mendengarkan seri keajaiban Sang Buddha. Nantikan seri berikutnya yang berjudul Keajaiban Hari Pertama. Seri ini akan hadir dan diceritakan kembali untuk sahabat Dharma yang terkasih dalam rangka memperingati Hari Chotruduchen, 15 hari keajaiban Sang Buddha yang dimulai pada tahun baru Tibet 3 Maret 2022 dan berakhir 15 hari setelahnya yakni 18 Maret 2022. Chotruduchen merupakan salah satu hari penting di mana Buddha Sakyamuni menunjukkan 15 keajaiban kepada para muridnya untuk meningkatkan rasa bakti dan keyakinan mereka serta untuk menaklukkan 6 guru sesat yang membuat banyak orang yang melakukan karma buruk di masa itu. Kisah lengkap peristiwa ini bisa dibaca dengan sutra Si Bijak dan Si Dungu. Jangan lewatkan seri keajaiban lainnya. Sampai jumpa di seri berikutnya.